mahasiswa dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 4C Universitas Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu yang termasuk dalam uji asumsi klasik, yakni uji multikolinearitas. Langsung saja, apa sih uji multikolinearitas itu? Uji multikolinearitas yaitu adanya korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel independen dalam model regresi berganda. Adapun tujuan dari uji multikolinearitas ini yaitu untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi atau hubungan yang kuat antara variabel-variabel independen. Nah, model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadinya interkorelasi antara variabel-variabel independen atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya, cara mendeteksi adanya multikolinearitas dalam model regresi berganda. Yang pertama, menggunakan nilai R kuadrat yang dihasilkan sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terkait. Yang kedua, menganalisis matriks korelasi variabel-variabel bebas. Jika antara variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi di atas 0,80, hal ini mengidentifikasikan adanya uji multikolinearitas. Yang ketiga, yaitu multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan variation inflation factor atau VIF. Jika variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,100 dan VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya ada dampak multikolinearitas. Yang pertama, koefisien yang tidak stabil. Hal ini terjadi karena variabel-variabel tersebut saling berkorelasi dan sulit untuk menentukan kontribusi masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Yang kedua yaitu kesulitan dalam interpretasi. Multikolinearitas membuat sulit untuk mengetahui kontribusi individu dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen karena adanya ketergantungan di antara variabel-variabel tersebut. Yang ketiga, pengujian hipotesis yang tidak akurat. Multikolinearitas dapat menghasilkan estimasi koefisien yang tidak konsisten. Hal ini dapat menyebabkan uji hipotesis menjadi tidak akurat, sehingga membuat kesimpulan yang keliru terhadap signifikansi masing-masing model dalam variabel. Selanjutnya, dampak yang keempat yaitu penurunan presisi prediksi. Variabilitas dalam variabel dependen mungkin tidak dapat dijelaskan secara efisien oleh variabel independen karena adanya ketergantungan di antara variabel-variabel tersebut. Dampak yang kelima yaitu ketidakmampuan untuk menarik kesimpulan yang kasual. Ini terjadi karena sulit untuk menemukan efek sebenarnya dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen ketika variabel-variabel tersebut saling berkorelasi kuat. Selanjutnya yakni cara mengatasi jika terjadi multikolinearitas. Terdapat 4 cara untuk mengatasinya. Yang pertama, mengeluarkan variabel seperti variabel stepwise dan backward elimination. Yang kedua, transformasi variabel. Yang ketiga, menambahkan data. Yang keempat, menggunakan metode lain seperti metode participle component regression, dan PLS regression. Selanjutnya, di sini terdapat contoh kasus yang akan kita selesaikan. Nah, di sini terdapat 3 variabel. Yang pertama, kepuasan konsumen sebagai variabel dependen yang disimbolkan sebagai Y, dan harga sebagai
variabel independen disimbolkan sebagai X1 dan kualitas produk juga variabel independen disimbolkan sebagai S2. Kita akan uji data-data ini, apakah data-data ini terjadi multikolineritas ataukah tidak. Nah, di sini datanya sudah saya masukkan ke dalam SPSS. Nah, langsung saja kita klik analyze, lalu kita pilih regression, lalu klik linear. Nah, di sini sudah muncul tampilannya. Kepuasan konsumen kita klik ke dependen, harga kita klik ke independen, kualitas produk juga ke independen. Selanjutnya kita klik statistik, kita pilih collinearity diagnosis, kita hapus ini, definition juga, lalu kita klik continue dan OK. Nah, uji multikolineritas ini bisa dilihat pada kolom koefisien. Nah, di sini pada tabel koefisien ini, pada nilai toleransi pada harga terdapat 0,976. Pada kualitas produk juga 0,976, sedangkan VIF-nya 1,024. Kok sama-sama 1,024 ya? Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolineritas karena nilai toleransi di sini lebih dari 0,100 dan VIF-nya juga kurang dari 0,10 atau kurang dari 10 ya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang uji multikolineritas. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.